Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlas fil qawli wal amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma shfi mardana amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Mundhiri yang sudah wafat pada tahun 656 Hijriyah rahimahullahu taala. Dan kita sudah masuk pada kitab baru, yaitu tentang sifat jannah, masuk pada babu tuhfati ahlil jannah, bab hadiah bagi ahli jannah. Yang dimaksud hadiah adalah ketika pertama datang masuk jannah, disambut dengan sesuatu, itulah yang dimaksud tuhfah. 1963 wa an Thawbana maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kuntu qa'iman inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'a habrun. Di situ habrun atau hibrun? Hibrun ya, boleh dua ya, habrun boleh, hibrun boleh, yaitu pendeta atau ulama. Min ahbaril yahudi faqala assalamu alayka ya Muhammad. Fadafa'tuhu daf'atan kada yusra' minha. Maka saya mendorongnya dengan dorongan keras sampai dia nyaris jatuh atau terpelanting ya. Nah, ini mengamalkan surat At-Taubah ayat 123. Allah mengatakan wal yajidu fikum ghilzah. Adalah orang-orang kafir mendapati keras dari kita. Ini enggak sopan dia ya. Faqala lima tadfa'uni faqultu ala taqulu ya Rasulullah. Nah, enggak sopannya di situ, memanggil Nabi Muhammad dengan jangkar. Nah, ini mengamalkan ayat surat An-Nur ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Jangan panggil Nabi dengan seperti kita manggil teman. Faqala al-yahudiyyu inna ma nad'uhu bismihi alladhi sammahu bihi ahluhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ismi Muhammadun alladhi sammani bihi ahli. Nah, jadi Nabi mengizinkan. Ya udah, kamu panggil saya Muhammad, yang memang sesuai nama saya. Dan ini hadis bisa dijadikan dalil bagi orang-orang yang berpendapat bahwa orang-orang kafir itu tidak mukhatab dengan khitab-khitab syar'i. Kalau tadi ayatnya ya, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Ternyata Nabi membolehkan si Yahudi ini ya. Buktinya Nabi mengatakan ya itu memang nama saya. Tapi memang ini masalah khilafiyah. Kalau jumhur ulama berpendapat bahwa orang-orang kafir itu mukhatab bi khitab syariah. Jadi semua kewajiban syariat juga berlaku bagi orang-orang kafir, sehingga mereka masuk neraka dengan sebab dua hal, dengan sebab kafirnya, dengan sebab meninggalkan perintah-perintah syariat seperti sholat dan sebagainya. Faqala al-yahudiyyu ji'tu as'aluka faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayanfa'uka syai'un in haddathtuka. Qala asma'u bi udhunayya. Fanakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menusuk atau menukik bi'udin ma'ahu. Ini seperti orang yang sedang bertafakur ya, menusukkan kayu ke tanah. Faqala sal, faqala Yahudi aina yakun nasu yawma tubaddalu al-ardu ghairal ardi was samawat. Ini maksudnya yang disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 48, yawma tubaddalu al-ardu ghairal ard. Bumi akan diganti dengan bumi yang lain. Nah, waktu diganti itu manusia di mana? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum fi dzulmah dunal jisr. Mereka berada pada kegelapan sebelum jisr, sebelum jembatan neraka jahanam. Ya, jadi jisr ini nama lain dari sirat yang ada di atas neraka jahanam. Qala faman awwalun nasi ijazatan? Qala fuqara'ul muhajirin. Qala al-yahudiyyu fama tuhfatuhum hina yadkhuluna al-jannah? Qala ziyadatu kabidin nun. Tambahan pada hatinya ikan. Itu katanya sesuatu yang paling lezat dari ikan. Jadi hatinya di pinggirnya ada moncongnya begitu. Nah, itu yang paling lezat sehingga diberikan kepada ahli jannah. Qala fama ghidha'uhum ala ithriha atau ala athariha sama ya. Ala ithriha setelahnya. Qala yunharu lahum thawrul jannah. Thawr itu adalah sapi jantan. Kalau Baqarah sapi betina. Alladzi kana ya'kulu min atrafiha. Qala fama syarabuhum alaih. Qala min ainin fiha tusamma salsabila. Yang disebutkan pada surat Al-Insan, ainang fiha tusamma salsabila ayat 18. Waalaikumsalam. Adapun dari sisi bahasa, kata-kata salsabil itu adalah disebutkan untuk tempat yang sangat penuh dengan keselamatan. Jadi sal itu seolah-olah singkatan dari salamah ya. Maka tempat yang penuh dengan keselamatan disebut dengan salsabila. Qala waalaikumsalam. Sadaqta. Qala waji'tu as'aluka an syai'in la ya'lamuhu ahadun min ahli al-ardi illa nabiyyun aw rajulun aw rajulan. Qala yanfa'uka in haddathtuka? Qala asma'u bi udhunayya. Qala ji'tu as'aluka 'anil walad.
qala ma'ur rajul abyad. Maksudnya mani di sini. Maninya laki-laki itu putih. Wa ma'ul mar'ah asfar. Ini adalah ghaliban biasanya ya, tapi bisa juga maninya seorang laki-laki tidak putih, tidak kental karena kondisi sakit dan sebagainya. Fa idza ijtama'a, kalau dua air itu kumpul, fa'ala maniyur rajul maniyal mar'ah, lalu maninya laki-laki ini mengalahkan maninya perempuan, azkara biiznillah, maka melahirkan anak laki-laki, anak cowok. Wa idza ala maniyul mar'ah maniyar rajul, tapi kalau maninya perempuan yang mengalahkan maninya laki-laki, anasa biiznillah, maka melahirkan anak cewek. Nah, yang dimaksud mengalahkan ini dari sisi kekuatan misalnya maninya tersebut karena dahsyatnya syahwat misalnya ya sehingga maninya laki-laki lebih dominan atau lebih kuat maka bisa menyebabkan bayinya itu laki-laki. Tapi memang kata-kata fa'ala ini diperselisihkan tafsirnya oleh para ulama rahimahumullahu taala. Kata guru kami Syekh Walid bahwasanya ala ini maksudnya ketika mani terakhir keluar. Jadi kalau mau bayi laki-laki maka mani laki-laki harus yang terakhir keluar. Kalau yang keluar duluan adalah laki-lakinya maka berarti lahirnya akan perempuan. Ini tafsiran beliau seperti itu. Jadi kalau dibayangkan seperti ada wadah ya. Nah, wadah ini kalau dimasuki mani perempuan dulu berarti mani perempuan yang keluar, kemudian setelah itu dimasuki mani laki-laki ini. Berarti apa? Mani laki-laki yang terakhir. Nah, maka itulah yang dimaksud ala, yaitu dia muncul belakangan, maka itulah yang menyebabkan cowok. Wallahu alam mana tafsiran yang lebih tepat. Qala al-Yahudiyyu laqad sadaqta wa innaka lanabiyyun thumma insarafa fa dhahaba fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad sa'alani hadha 'anil ladzi sa'alani wa ma li ilmun bi syai'in minhu hatta atani Allahu bihi. Artinya pas ditanya Nabi nggak paham ya, tapi wahyu langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai contoh dari sabda Nabi, ya'tini khabrus sama'i sabahan wa masa'an. Berita langit itu datang kepada saya pagi sore. Setiap diperlukan selalu turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Babun fi dawami na'imi ahli jannah. Bab tentang kontinunya nikmat ahli surga. Tafadhal. La yab'as di tempat saya pakai ba ya, tidak fakir. Syababu. Tidak akan rusak bajunya dan tidak akan punah masa mudanya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi usia mereka adalah salasan wa salasin, usia 33 tahun dan itulah usia syabab ya. Usia syabab itu mulai dari balik 15 tahun sampai dengan usia 40 tahun menurut sebagian pendapat. Babun fil jannati syajaratun yasiru raqibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Di dalam jannah ada pohon besar yang pengendara itu berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun belum bisa memotongnya, maksudnya belum bisa keluar dari naungan tersebut. Nah, kata-kata mi'ah 100 ini adalah lil mubalaghah atau lit taksir ya untuk menunjukkan banyaknya itu. Fadal. Yes, di tempat saya. Yasirur raqibu al-jawada. Al-jawad ini kuda yang cepat larinya. Al-mudammar yang terlatih. As-sari'ah yang cepat. Ini bacaan yang masyhur ya. Boleh juga dibaca al-mudammiru as-sari'u. Berarti sifat bagi raqib. Ar-raqibul mudammiru. Dia pengendara yang sudah melatih kudanya, as-sari'u yang dia cepat. Tapi bacaan yang masyhur adalah seperti yang kita baca tadi, al-jawad al-mudammar as-sari'u. Babun fi sifati khiyamil jannah. Bab sifat-sifat kemah-kemah jannah. Kemah itu dalam bahasa Arab artinya rumah yang bentuknya kotak atau seperti Ka'bah itu ya, murabba.
Maka jangan dibayangkan kemah-kemah kecil gitu, bukan ya. Maksudnya ini adalah istana-istana surga yang sangat istimewa. Betul. Di situ khaymatun apa khaymatan? Mestinya khaymatan karena sebagai isim inna. Inna fil jannati khaymatan min lu'lu'atin mujawwafatin. Arduha situna milan fi kulli zawiyatin minha ahlu. Ma yarawna al-akharina yatufu alaihimul mu'min. Mujawwafah itu yang digerowongi. Lu'lu'ah itu adalah apa? Mutiara. Jadi mutiara utuh kemudian digerowongi. Dalam riwayat yang lain mujawwabah pakai pakai ba. Nah, kalau pakai ba itu artinya adalah dari kata-kata jaubun yang artinya sakpun, ya dilubangi. Ya sama aja sebenarnya, ya digerowongi, dilubangi sama aja. Kemudian di sini disebutkan arduha, lebarnya itu nisitu namilan, 60 mil. Nah, 1 mil itu kan berapa? 1,5 kilo ya. Nah, tinggal dikalikan aja dengan 60. Berarti berapa itu? 90 ya. 90 kilo. Dalam riwayat yang lain tuluha situ namilan. Nah, sama-sama sahihnya berarti tingginya itu 60 mil, kemudian lebarnya juga 60 mil. Nah, makanya seperti Ka'bah itu. Jadi bentuknya kubus, sama antara naik dengan lebarnya. Kemudian yang dimaksud yatufu ini adalah apa? Hubungan intim. Ini bahasa halus ya bagi orang-orang Arab menyebutkan hubungan intim dengan kata-kata yatufu. Maka di dalam surga itu ada tawaf atau ada jima. Babun fi suqil jannah, bab tentang pasar surga. Fadhal. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jum'atin Fatahubbu. Rihus syamal itu angin yang berasal dari arah utara ya. Syamal kan utara, kalau janub selatan. Nah, jadi angin ini kalau menerpa ahli jannah itu mereka tambah ganteng. Dan kenapa kok anginnya dipilih angin yang dari arah utara? Karena ketika di dunia orang-orang Arab itu sangat suka angin dari arah utara, yaitu dari arah Syam. Karena biasanya angin yang dari arah utara menuju selatan itu menunjukkan tanda akan turun hujan. Kalau di Indonesia gimana? Tanda turun hujan tuh ke selatan atau ke utara? Itu kan ada. Nah, Ustaz? Utara. Ya, berarti kebalik. Jadi, dari arah utara. Sama berarti. Nah, jadi ketika angin menghadap ke arah dari utara ya, dari utara ke selatan itu adalah tanda akan turun hujan. Maka itu sebabnya dipilih angin utara ini. Fadhal. Fayarji'una ila ahlihim wa qad istadu husnan wa jamalan. Fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad istadtum Ba'dana husnan wa jamalan. Fayaquluna wa antum wallahi laqad istadtum ba'dana husnan wa jamalan. Ya, jadi ini dalil memuji kecantikan istri ya, atau kecakapan suami. Babun ma fid dunya min anharil jannah. Apa yang ada di dunia dari sungai-sungai surga. Fadhal. Sayhanu wa Jayhan al-Furat wal Nilu min anharil jannah. Ini sungai-sungai besar yang ada di dunia ya. Sayhan, Jayhan ini berada di negara Arman. Mungkin kalau bahasa kita Armenia. Dalam bahasa Arabnya itu Arman. Nah, Arman itu di dekat Syam. Kalau Furat atau Efrat ini semuanya udah kenal ya, di dekat Irak. Dan itu ada pemisah antara Syam dengan Jazirah Arab, ini sungai Efrat ini. Kemudian sungai ini semua udah paham, ini Mesir. Nah, kata-kata semuanya dari sungainya surga ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama maksudnya banyak kebaikannya sehingga disifati dengan sifat seolah-olah dia dari surga. Banyak ikannya, kemudian banyak itu mutiaranya dan sebagainya. Tapi tafsiran yang dipilih oleh Imam Nawawi adalah tafsiran dohirnya, yaitu betul-betul itu ada sumbernya dari surga.
Nah, kalau dipahami dengan seperti ini saya nggak bisa menjelaskannya. Gimana nyambungnya itu? Karena surga kan di atas langit. Nah, terus dari surga di atas langit bisa nyambung ke bumi, ini gimana saya nggak bisa membayangkan dan tidak bisa menjelaskan. Kalau saya pribadi lebih cocok tafsiran yang pertama ya. Imam Nawawi lebih cocok tafsiran yang kedua. Babun huffatil jannah bil makarih. Ditutupi surga itu dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Maksudnya kalau kita melakukan perkara-perkara tersebut, seperti misalnya tahajud, sedekah, dan sebagainya, kita masuk jannah. Fadal. Babun aqallu sakinil jannah an-nisa. Paling sedikitnya penghuni jannah adalah para wanita. Ini ada kisah yang sangat indah. Fadal. كان لي مطرف بن عبد الله امرأة فجاء من عند إحداهما وقالت الأخرى جئت من عند فلانة. Fulanah maksudnya madunya. Ya. Fadal. فقال جئت من عند امرأة بنت سيرة فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقل ساكن الجنة النساء. Ya, jadi ini seorang ulama tabi'in, Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir. Kalau bapaknya Abdullah bin Syikhir ini adalah seorang sahabat. Dialah Mutarrif ini yang pertama kali memakai hisab ya. Sebelumnya belum ada yang pakai hisab untuk masuk bulan Ramadan. Sehingga ketika dia pakai hisab itu para ulama berkomentar lau taraka qawlahu lakana ahsan. Kalau dia tinggalkan pendapatnya itu lebih bagus. Karena berarti dia menyelisih ijma' para sahabat yang semuanya memakai ru'yat, tidak pakai hisab. Nah, Mutarrif ini seorang ulama besar sehingga wajarlah kalau dia berijtihad pakai hisab ya silahkan ijtihad dia, tapi sebenarnya salah karena menyelisih ijma'. Nah, dia punya dua istri, ketika dia pulang dari salah satu istrinya, maka satu istrinya cemburu. Dia mengatakan, kamu pulang dari fulanah ya? Nah, maka malah disampaikan hadis ini. Seolah-olah dia menyindir nih. Nah, wanita ini gara-gara kayak begini nih masuk neraka. Tidak bagus kepada suaminya. Maksudnya suaminya pulang disambut yang baik, kasih kopi atau apa, malah dibegitukan. Babun fi ahlil jannah wa ahlin nar wa alamatuhum fid dunya. Bab ahli jannah dan ahli neraka dan tanda mereka di dunia. Fadal. عن حارثة بن وهب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا أخبره بأهل الجنة قالوا بلى قال صلى الله عليه وسلم كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. Mutadha'if atau mutadha'af? Mutadha'if ya. Yang masyhur kan biasanya dibaca mutadha'af. Tapi memang boleh dibaca dua. Kalau dibaca mutadha'if, kasrah berarti isim fa'il, itu artinya mutawadhi, orang yang tawadhu. Tapi kalau mutadha'af, maf'ul berarti dia orang yang direndahkan atau dilemahkan ya, dilecehkan oleh orang, marginalkan oleh orang gitu. Banyak yang mendoliminya. Fadhal. Qala ala ukhbirukum bi ahlin nar qalu bala qala kullu utulin jawadin mustakbirin. Kullu utulin, setiap orang yang dahsyat di dalam bertengkar. Jawadin, yang pelit atau bakhil. Mustakbir, sombong. Ini semuanya tanda penghuni neraka. Maka jangan dahsyat dalam bertengkar. Kemudian jangan pelit dan jangan sombong. Meskipun kata-kata ini utulin jawadin banyak tafsiran ya, tapi itulah yang terpilih insyaallah taala. Fadal. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث مدعوف Madfu'. مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. Madfu'in bil abwab, yang ditolak di pintu-pintu. Maksudnya kalau bertamu itu nggak ada yang nerima dia, karena dia orang rendahan, orang gembel. Sehingga kalau bertamu kepada seseorang nggak ada yang mau menghormatinya. Fadal. Tapi ternyata dia ahli surga. Fadal. Nah, jadi salah satu tugas Nabi adalah mengajarkan kepada umatnya. Makanya Nabi itu seperti bapak. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abul lahum. Meskipun ini qiraah syadzah ya, tapi maknanya sahih.
Karena Rasulullah bersabda, "Ana lakum bimanzilatil walid wa'allimukum." Saya terhadap kalian wahai umatku seperti bapak, saya ngajari kalian. Ini contohnya. Contoh. Setiap harta yang saya berikan kepada seorang hamba itu adalah halal. Jadi hukum asal harta itu halal. Coba. Hunafa. Fajtalathum menyambar mereka dari agama mereka. Maksudnya menyimpangkan mereka. Wa harramat, ya kan? Wa harramat, karena fa'ilnya adalah setan tadi. Wa harramat. Maqatahum, membenci mereka. Kabura maqtan itu. Baqaya, sisa-sisa. Jamak dari baqiyah. Ya. Contohnya siapa? Waraqah bin Naufal. Dia termasuk baqaya min ahlil kitab. Itu yang tidak dibenci oleh Allah. Karena dia mengikuti kitab yang masih asli dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dia Nasrani tapi Nasrani yang lurus, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya baqaya ini. Untuk iman. Kitaban la yaghsiluhul ma. Satu kitab yang tidak tercuci oleh air. Maksudnya kitab itu kamu hafal. Karena kalau kitab tidak dihafal, hanya tertulis di buku, itu kalau kena air hilang. Maka maksudnya kamu akan hafal dan umat-umatmu juga akan hafal. Sehingga kitab ini nggak bisa tercuci oleh air. Foto. Yang dimaksud uharriqa Quraisyan, membakar orang-orang Quraisy, ini bukan dengan api, tapi maksudnya dengan kebenaran yang disampaikan terus-menerus. Itu seperti kalau bahasa kita itu sampai kupingnya kepanasan, bukan betul-betul panas, tapi maksudnya karena diperdengarkan dakwah itu sampai kupingnya kepanasan. Nah, kalau bahasa Arabnya uharrik. Yaslaghu ra'si, mereka mencederai atau melukai kepala saya. Wahuzuhum, dan perangilah mereka, nukhzika, kami akan membantu engkau. Membantu maksudnya Allah akan kirimkan pasukan-pasukan dari langit. Mithlahu. Ya, jadi Allah menjanjikan kalau kamu kirim pasukan, maka kami akan kirim 5 kali lipatnya. Tapi tidak harus 5 ya, karena apa? Al-adad la mafhuma lahu. Sehingga ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kadang 3 kali lipat sebagaimana pada surat Al-Anfal ayat 9. Anni mumiddukum bi alfin. Itu kan perang Badar kan? Jumlahnya 300, kemudian Allah katakan saya akan bantu dengan 1000. Nah, dari 300 ke 1000 kan berarti sekitar 3 kali. Ini bukan 5 kali. Pada surat Ali Imran ayat 124, bisalah sati alaf, 3000. Nah, berarti terserah Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya al-adad la mafhuma lahu. Betul. Muwaffaq, yang mendapatkan taufik. Muta'affif. Afif menjaga diri dari yang haram. Muta'affif berusaha menjaga diri dari yang haram. Jadi bedanya afif dengan muta'affif. Kalau muta'affif itu dia ada usaha keras. Seperti alim dengan muta'alim. Kalau alim dia sudah punya ilmu. Tapi kalau muta'alim dia belum punya ilmu tapi berusaha untuk dapat ilmu. Maka ini disebutkan afif, muta'affif itu untuk apa? Mubalaghah. Jadi ini 3 ciri-ciri penghuni jannah. Pemimpin yang adil, penghuni jannah.
kemudian orang yang lemah lembut hatinya kepada setiap kerabatnya dan setiap orang muslim, termasuk saudara kita di Palestina, kemudian orang yang iffah, meskipun tanggungannya banyak tapi dia tetap iffah. Ini ciri-ciri penghuni jannah. Fadhal. La zabra la aqla, tidak punya akal. Di situ tabaun atau tabaan? An, ya. Kok aneh ya? Kok bukan tabuun ya? Saya nggak paham nih. Fadhal. Dan orang yang khianat yang la yakhfa, tidak tampak. Jadi yakhfa itu seringkali diartikan tersembunyi, tapi di sini diartikan tidak tampak. Tidak tampak baginya suatu ketamaan meskipun dia sedikit, kecuali dia pasti mengkhianatinya. Maksudnya setiap ada kesempatan untuk khianat, meskipun itu kecil, dia pasti akan mengambil harta khianatan tersebut. Maka yakhfa ini termasuk lafal abdad, yaitu bisa diartikan dengan dua arti yang bertolak belakang. Seperti wara'a bisa diartikan depan dan belakang, sesuai dengan kondisi kalimatnya. Ada. Ini sudah 3 ya, sekarang yang keempat. Nah, jadi rawinya ragu-ragu. Apakah ciri-ciri ahli neraka yang keempat itu orang bakhil atau orang dusta? Adapun yang kelima, fadhal. Fahash. Syingzir artinya fahash. Fahash itu orang yang keji perbuatannya. Nah, inilah 5 ciri-ciri ahli neraka. Hendaklah kita menghindari 5 sifat tersebut. Babun khuludu ahlil jannati wa ahlin nari fima hum fih. Kekalnya ahli jannah dan ahli neraka pada apa yang mereka berada padanya, yaitu kenikmatan dan kesengsaraan. Fadhal. Sallallahu alaihi wasallam. Utiya bil maut, didatangkan kematian. Dalam hadis muttafaqun alaih disebutkan ka'annahu kabsyun amlah, seolah-olah dia kambing kibas yang berwarna putih. Ini kambing kibas yang biasa disembelih oleh Nabi, itu kan kambing yang kibas jantan yang amlah. Nah, maka maut ini bentuknya seperti itu. Kemudian bainal jannah wan nar, di antara jannah dan neraka, ini kita temukan dalam riwayat yang lain, yaitu ala sur, di atas sur. Nah, sur itu apa? Dalam riwayat yang lain lagi, ala sirat, di atas jembatan. Berarti bainal jannah wan nar ini maksudnya di atas sirat yang ada di antara jannah dan neraka. Betul. Sampai dalam hadis yang lain disebutkan, kalau ada orang yang mati gara-gara saking senang, niscaya ahli jannah ini, saking senangnya. Dan kalau ada orang yang mati gara-gara saking susahnya, niscaya ahli neraka ini mati. Saking dahsyatnya, susahnya, dan tidak tertanggulangi. Tapi kan Allah sudah menetapkan kan, tidak ada kematian kan, nah, maka tidak ada kematian. Nah, seandainya di dunia bisa ya, orang yang sangat gembira jadi mati, atau sangat susah jadi mati. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dalam biografinya disebutkan matinya itu adalah kamadan ala Rasulillah. Kamadan itu maksudnya saking susahnya terhadap kematian Rasulullah SAW. Meskipun masih berusia 2 tahun ya setelah Nabi wafat. Tapi penyebab kematiannya, kata para ulama, itu kamadan ala Rasulillah. Nah, maka mereka menganggap bahwa matinya Abu Bakar termasuk mati syahid. Karena apa? Dia terbunuh oleh syauk atau rindunya kepada Rasulullah SAW. Kitab Sifatin Nar, kitab tentang sifat neraka. Setelah bicara tentang surga, kemudian beliau menulis tentang neraka. Dan ini adalah termasuk dalam masani. Masani itu maksudnya perkara-perkara yang ayat-ayat atau hadis-hadis yang diulang dengan bentuk lain. Setelah bicara surga, kemudian bicara neraka. Dan fungsinya supaya muncul sifat khauf dan roja secara imbang. Para ulama menggambarkan 3 sifat yang wajib pada seorang muslim, seperti kepala burung dan 2 sayap burung. Mahabbah, cinta kepada Allah, itu kepalanya. Kemudian khauf dan roja ini seperti sayapnya.
Babun fi dzikri azimmatin nar, bab tentang zimam-zimam atau tali kendalinya neraka. Jadi neraka itu punya tali kendali, sehingga talinya ditarik gitu, dia akan datang nerakanya itu. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta fi jahannam yawma idzin sab'una alfa simamin 70.000 ini litaksir ya, untuk menunjukkan sangat banyaknya. ma'aku izimamin sab'una malakin yajudillah. Ini kalau dihitung berapa dulu satu des? 70.000 dikali 70.000 berapa miliar? 4 M, 4,9 M, berarti hampir 5 M ya. Pokoknya miliar pokoknya. Kalau 400 jelas salah, ya, pokoknya sampai M waktu itu. Nah, nanti dihitung lagi. Kalau saya ngitung pakai HP malah mumet ya, nggak ada titiknya itu apa, nolnya itu berubah jadi apa gitu. Ya, saking banyaknya. 4,9 ini. Jadi pasnya adalah 4,9. Tapi ya para ulama katakan tadi itu litakfir. Nggak harus 4,9, bisa lebih banyak lagi. Dan hadis ini menjelaskan kalam Allah dalam surat Al-Fajr. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Ayat yang ke-23. Allah. Babu fi sidrin jahannam an Abi Hurairah qala narukum hadhihi allati yuqitu banu Adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Nah, sab'ina juz'an 70 ini juga para ulama katakan litakfir. Jadi enggak betul-betul 70, bisa lebih banyak lagi. Allah. Qalu wallahi in kanat makafiyatan ya Rasulullah. Qala fa inna fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an kulluha mithla harriha. Ya, jadi panasnya neraka itu adalah 70 kali lipat daripada panasnya api dunia. Tapi tadi litakfir. Kemudian dalam riwayat yang dhaif ditambahkan walaula annaha utfi'at bil ma'i marratain man tafa'tum biha. Andaikan api yang diturunkan ke bumi itu tidak dipadamkan dengan air 2 kali oleh Allah, tidak akan kalian bisa gunakan. Saking panasnya. Jadi api yang ada di dunia ini sudah dirombak oleh Allah ya, dengan cara dipadamkan dengan air 2 kali. Tapi memang apa? Hadisnya tidak sahih dalam Ibnu Majah. Bisa dilihat dalam Mukhtasar Ibnu Majah yang saya tulis. Tapi Al-Hakim mensahihkan ini. Biasa gitu ya, Hakim mensahihkan kemudian Syekh Albani mendhaifkan. Nah, untuk ikut mana terserah. Ikut Hakim ya mensahihkannya. Nah, tapi biasanya beliau tasahulan. Betul. Sambung. Qala turna Allah wa Rasul a'lam. Qala hada hajar rumiya fihi bin nar. Mudu sab'ina qarifan fa huwa yahfi bin nar. Al-an hatta intaha ila qarif. Ya, jadi dalamnya neraka jahanam ini nggak kebayang. Karena ini satu batu dilempar dari atas sampai ke bawah 70 tahun itu belum sampai dasarnya. Kharif artinya tahun, meskipun kalau arti asalnya kharif itu adalah musim semi. 1 tahun kan ada 4 musim kan. Nah, maka ini termasuk dzikrul juz'i wa iradatul kulli. Disebut sebagian tapi yang dimaksud semuanya. Disebut musim seminya tapi yang dimaksud 1 tahun. Sama dengan kalau kita mengatakan tidak tampak batang hidungnya. Kemudian hajarun itu mufrad dari hijarah. Kalau hijarah bebatuan banyak. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan batunya batu yang besar. Sab'i khalifatin. Kata Nabi, lau anna hajaran, kalau ada satu batu besar, mithla sab'i khalifatin, yang besarnya semisal 7 onta bunting. Jadi 7 onta bunting dikumpulkan, nah sebesar itu batunya. Tentu saja kalau sebesar itu turunnya pasti cepat sekali. Nah itu dilemparkan ke dalam neraka jahanam itu 70 tahun belum sampai dasarnya. Itu hadis sahih riwayat Hannad di dalam kitabnya Az-Zuhd. Pernah dengar Hannad? Hannad As-Sari, seorang ulama zahid yang ahli hadis.
Sehingga dia menulis kitab Zuhud. Salah satu hadisnya itu yang disebutkan sahih. Qadar. Sallallahu alaihi wasallam. Inna ahwana ahli nari hadata man lahu na'lani Syirakani 2 serempat. Jadi Dimaghun pakai ghain itu adalah ini otaknya. Mirjal itu adalah qidr, yaitu apa? Periuk. Tapi diperselisihkan oleh para ulama, apakah mirjal itu periuk secara umum ataukah mirjal itu periuk yang khusus dari tembaga. Qadar. Siapa orang ini? Abu Talib. Sebagaimana dalam hadis yang lain, yaitu hadis tentang dhahdahin minan nar. Babun ma ta'khudun naru minal mu'adzabin. Apa yang disiksa oleh api atau dikenai oleh api dari orang-orang yang disiksa. Qadar. Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala minhum man ta'khudhuhu an-nar ila ka'bayhi wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila rukbatayhi wa minhum man ta'khudhuhu Hujuzah itu bagian ini, ikatan sarung ya. Bagian apa itu? Pinggang. wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila Tarkuah kerongkongan. Ini maksudnya bahwa siksaan neraka itu bertingkat-tingkat sesuai dengan maksiatnya. Semakin banyak maksiatnya, semakin besar siksanya. Demikian juga surga ya. Makanya ada istilah darajat sama darokat. Kalau naik ke atas surga itu darajat. Kalau turun ke bawah itu namanya darokat. Babun an-naru yadkhuluhal jabbarun. Neraka itu dimasuki oleh orang-orang yang diktator. Wal jannatu yadkhuluhad du'afa. Sementara jannah dimasuki oleh orang-orang lemah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahajatil jannatu wan nar. Berdebat surga dan neraka. Berdebat ini maksudnya siapa di antara kita itu yang lebih bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Si neraka katakan saya lebih bermanfaat dong. Orang-orang yang kafir itu saya siksa kok. Nah, surga merasa saya yang lebih bermanfaat. Tapi nanti diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadar. Faqalatin naru usirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirina. Faqalatil jannatu fama liha yatuhi illa du'afa unasi wa saqatuhum wa nawiratuhum. Ghirrah itu orang-orang bodoh. Tapi maksudnya orang-orang bodoh dari urusan dunia. Dan dalam hadis yang sahih disebutkan Allah itu sangat benci kepada orang yang alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Yang paham dunia tapi bodoh masalah akhirat. Ini sebaliknya. Dia bodoh tapi bodoh dunia. Kalau akhirat pinter. Kalau sakot itu orang-orang rendahan ya, yang gogorokan apa? Yang rendahan. Adapun hadis yang mengatakan aktsaru ahlil jannah al-bulah. Kebanyakan ahli jannah itu orang-orang bodoh, itu hadisnya tidak sahih. Itu yang viral dari Gus Bah itu ya. Surga itu. Hadis tersebut. Qadar. Faqala Allah azza wa jalla fil jannati innama anti rahmati arhamu bihi man asya'u min ibadi. Ini nama lain dari jannah adalah rahmati. Sehingga ayat-ayat yang mengatakan Allah memasukkan sayudkhiluhumullahu fi rahmatih itu maksudnya jannah berdasarkan hadis ini. Qadar. Faqala lin nari innama anti adabi u'adzibu bihi man asya'u min ibadi wa likulli wahidin minkuma mil'uha wa amman naru fala tamtali'u hatta yad'a Allah tabaraka wa ta'ala rijlahu. Nah, perhatikan kata-kata rijlahu. Allah punya kaki. Dan ini akidah ahlus sunnah wal jamaah dari kalangan salaf. Mereka tidak mentakwil. Allah punya kaki tidak. Tetapi laisa kamitslihi syai', sehingga tidak dikatakan kaki itu adalah anggota tubuh. Karena kalau mengatakan kaki itu anggota tubuh, itu berarti kita nyamakan Allah dengan makhluk. Tapi kalau Asy'ariyah, mereka sukanya mentakwil. Nah, ini takwil seperti ini tidak sesuai dengan akidah para salaf. Betul.
Fahunaka tamtali'u wa yuswa Yuswa sama dengan yutwa, ya dilipat. ba'duha ila ba'di wa la yadhlimullahu min khalqihi ahadan wa amma jannatu fa innallaha Yungshi'u. yunshi'u laha khalqan. Nah, ini dalil bahwasanya masuk jannah itu tidak harus disyaratkan beramal. Karena khalqan ini yang diciptakan oleh Allah baru, ini makhluk yang baru yang tidak punya amal sama sekali. Karena surganya masih longgar, ya, maka Allah kemudian ciptakan makhluk baru. Nah, maka dari sini Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil kesimpulan bahwa masuk surga itu tidak mutawakif atau tidak harus bersyarat harus ada amal. Buktinya ini nggak punya amal. Termasuk orang-orang gila kan nggak beramal mereka, amalnya tidak sah, ya. Tapi nanti ketika diuji di akhirat dia lulus, ya akhirnya masuk surga tanpa amal. Demikian juga anak-anak kecil yang mati masih bayi masuk surga mereka tanpa amal sama sekali. Nah, maka perkataan sebagian ahli bid'ah bahwasanya masuk surga itu harus ada amal yang dilakukan enggak sesuai dengan hadis-hadis ini. Kemudian dalam hadis ini kan rijlahu, ya. Tapi dalam hadis yang lain qadamahu. Nah, qadam dengan rijl, kalau qadam itu telapak kaki, kalau rijl itu kaki. Maka qadam itu sebagian dari telapak kaki. Nah, semua yang Allah sifatkan tentang dirinya kita ikut menyifatinya dengan itu, maka kita katakan Allah punya rijl, Allah punya qadam, tetapi laisa kamitslihi syai'. Babun adzabu man sayyawa sawaib finnar. Siksaan orang yang membuat saibah di neraka. Nah, saibah nanti dijelaskan oleh Sa'id bin Musayyab atau Musayyib di sini. Betul. عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب قال يقول إن البحيرة التي يمنع درها للطواغد. Yumna'u darruha, dicegah susunya. Jadi maksudnya nggak boleh susunya itu diperah. Kenapa? Litawaghid, diserahkan untuk arca-arca mereka. Betul. ولا يحلبها أحد من الناس وأما السائبة التي كانوا Yusayyibunaha, mereka membiarkannya. Membiarkannya maksudnya nggak boleh di otak-atik, nggak boleh dicegah. Kayak kebo selamat itu, mau makan apapun nggak boleh dicegah. Betul. لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. وقال ابن المسيب قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمر بن عامر الجزاعي Khuzai. Ya. Khuzaiya yajurru qusbahu fin nari. Qusbahu, ususnya. Qasab itu pokoknya segala sesuatu yang panjang kemudian berlubang tengah, ya. Maka itu pralon ya qusab atau qasab, kemudian tebu itu juga qasab. Nah, qusab ini adalah di sini maksudnya ususnya. Wa kana awwal man sayyaba as-sawa'ib. Dalam hadis ini disebutkan Amr bin Amir, dalam hadis yang lain disebutkan Amr bin Luhai. Ini tidak bertentangan karena di sini disebutkan salah satu bapaknya atau kakeknya yang lain, atau bisa jadi maksudnya adalah lakopnya. Lakopnya Luhai Amir atau lakopnya Amir dan Luhai, seperti ini biasa dalam bahasa Arab. Kemudian hadis ini menjelaskan kalam Allah pada surat Al-Maidah ayat 103, "Ma ja'alallahu min ba'iratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham." Nah, tapi hanya dijelaskan dua, ya, bahirah dan saibah. Wasilah dan ham tidak dijelaskan, dan itu tafsirannya banyak perbedaan. Babun 'azzamu darsil kafir finnar. Besarnya gigi geraham orang kafir di dalam neraka. Betul. Sallallahu alaihi wasallam. Dirsul kafir atau qala nam kafir mislu ufuti fadilatu tilki masiratu taratin. Ya, jadi tebalnya kulitnya itu sejarak perjalanan 3 hari pakai perjalanan onta. Nah, kita berjalan dengan onta 3 hari berapa itu, ya? Itu sekitar 120 kilo. Karena safar yang qasar itu kan 2 hari kan. 2 hari itu sama dengan 4 barit sama dengan 80 kilo. Nah, kalau ini 3 hari berarti apa? 120 kilo. Tebalnya apa? 120 kilo. Nggak kebayang, ya? Masya Allah. Fadal. Silakan.
أبي هريرة يرفع قال ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسلم. Nah, apalagi lirakibil musri. Ini tambah panjang lagi ya, karena pengendaranya pakai kuda yang cepat. Kemudian sekedar ilmu bahasa saja, dibedakan antara kilometer dengan kilogram. Kalau kilogram itu bahasanya kilo, tapi kalau kilometer itu bahasanya yang fasih adalah kilan. Misalnya saya mengatakan mi'atu kilan ya, atau ishrina kilan, itu kalau apa? Meter. Kalau kilogram ya ishrin kilo. Karena banyak yang menyamakan, tapi sebenarnya dalam bahasa Arab dibedakan antara kilometer dengan kilogram. Babu adzabil ladzina yu'adzibuna nas, siksaan bagi orang-orang yang menyiksa manusia. Fadhal. أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سيات كالنابل البقر يضربون بها الناس. Ini maksudnya para polisi-polisi dolim. Kalau disebutkan di sini cambuk ya zaman sekarang ya tidak harus cambuk ya. Apa pukul-pukul atau senjata-senjata laras panjang, sahabat. Kasiyatun ariyatun, dia berpakaian tapi telanjang karena tidak memenuhi syarat. Baik itu terlalu tipis sehingga menampakkan bagian dalam, atau dia terlalu ketat sehingga menonjolkan yang menonjol, atau tidak menutup seluruh auratnya. Adapun mumilatun itu membuat menyimpang orang yang lain, ma'ilatun dirinya sendiri menyimpang. Jadi dia mengumpulkan dua keburukan pada dirinya dan mengajak keburukan kepada orang yang lain. Itu tafsiran yang masyhur untuk mumilatun ma'ilatun, meskipun ada tafsiran yang lain. Betul. Nah, kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk onta bukht. Onta bukht itu onta-onta yang punuknya besar. Dan ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang masyhur yaitu mereka pakai ubel-ubel pada kepalanya ini, tutup kepala yang dibesar-besarkan ya seperti yang kita lihat sekarang. Para wanita itu punya jilbab, tapi jilbabnya ada nonjolnya itu. Ya. Ternyata itu memang dibuat menonjol supaya lebih cantik. Itu tafsiran yang populer. Tafsiran yang kedua, maksudnya dia itu kalau ketemu laki-laki itu melongok kepada mereka, sehingga melongoknya kepala ini seperti apa? Punuk yang naik begitu, sehingga tidak punya malu sama sekali. Kalau zaman dulu kan wanita pada pemalu ya, ketemu perempuan menunduk. Ini tidak menunduk malah melatati. Itu tafsiran yang kedua untuk ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Betul. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Baunya jannah ditemukan dari jarak sekian dan sekian. Sekiannya berapa ini? Dalam riwayat yang lain, sab'ina kharifan. 70 tahun. Dalam riwayat yang lain lagi, khamsimi'ati amin, 500 tahun. Makanya para ulama katakan 570 itu tidak bertentangan karena maksudnya adalah litakfir. Tapi sekedar penjelasan aja, di sini disebutkan kadza wa kadza, itu disebutkan dalam hadis yang lain jumlah tertentu, yaitu ada yang khamsimi'ah 500, ada yang sab'in 70. Fadhal. An Abi Hurairah qala sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu in qalat bika muddatun aw sabun antara Au syakta, kamu nyaris. antara qauman yaghduna fi sakhatillahi wa yaruhuna fi laknatihi fi aidihim mislu adnatis syaqat. Ini sama, yaitu adalah polisi-polisi yang zalim. Dalam hadis yang lain disebutkan kathratis syurat. Banyaknya polisi-polisi yang membela pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya, mungkin sekarang gambarannya paling gampang yaitu kalau di Indonesia apa? Densus ya. Atau kalau di Palestina yaitu
tentara-tentara mujannadah Israiliyah. Babu sibghi an'ami ahli dunya finnar. Bab dicelupkannya orang yang paling kaya di dunia di dalam neraka. Wa sibghi asyaddihim bu'san fil jannah, dan dicelupkannya paling miskinnya manusia di dalam jannah. Fadhal. أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة ويسبق في النار سبغة ثم يقال لابن آدم لرأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا ربي ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة ويشبه شبهة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا ربي ما مررت من بؤس قط ولا رأيت شدة قط. Ini saya sudah mencari ya, bi an'ami ahli dunia itu siapa, itu nggak dijelaskan oleh para syurah. Sudah pernah mendengar nggak? Demikian juga yang asyaddihim ba'sah, apa bu'san itu. Itu saya belum menemukan apa namanya, yang menyebutkan siapa namanya gitu. Ya barangkali memang tidak ada penjelasan dari para syurah. Ya, maksudnya barangkali ada yang pernah mendengar itu. Nah, dalam riwayat yang lain bukan kata-katanya bukan sabghah, tetapi irmisuhu finnari ghamsah. Celupkanlah dia di dalam neraka dengan satu celupan. Ini riwayat Ibnu Majah. Lafalnya dengan kata-kata ghamsah. Kalau ini dengan kata-kata sabghah ya, tapi maksudnya sama aja. Dan hadis ini para ulama katakan istimbatnya adalah kita disuruh melihat kepada akibat. Jadi jangan melihat sekarangnya, tapi lihat akibatnya. Kalau melihat sekarangnya ya semua orang pasti kejar dunia. Tapi ternyata akibatnya kalau sudah masuk neraka sudah lenyap semua itu. Maka segala sesuatu kita lihat akibat atau hasil akhirnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah kita baca selama sekitar 1 jam. Kalau benar ada dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilakan. Yang tentang orang Yahudi tadi.